Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di majelis di siang hari ini dan suasana cuaca yang sangat cerah di waktu zuhur yang insya Allah kita lanjutkan pelajaran hadis-hadis sudah dibahas hadis-hadis tentang qanaah ya. Bagaimana qanaah itu adalah ridho dengan ketetapan Allah dan berserah diri pada keputusannya, merasa cukup ya, dengan karunia Allah tentunya. Bagaimana kita sudah membahas bahwa sifat manusia itu cenderung ingin menambah dan menambah, tidak pernah merasa cukup atas yang Allah beri. Itu kata Imam An-Nawawi. Terkecuali adalah orang-orang yang dianugerahi Allah dengan akhlak mulia, di antaranya sifat qanaah ya. Namun apakah seseorang tidak boleh kaya? Tentu tidak apa-apa kaya harta ya. Tapi mau kaya? Ya udah, nggak mau kaya mah, nggak usah. Nanti aja. Nanti sekolah. Kalau nanti kalau udah gede. Jadi boleh-boleh saja kaya harta, boleh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina limanit taqo. Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Was sihatu limanit taqo. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih dari kaya. Ya, khairun minal ghina ya, lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan ni'am, dan yang bahagia itu adalah bagian dari nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, kata Syekh Al-Albani sahih ya. Jadi tidak mengapa kaya asal takwa.
yang namanya bertakwa selalu merasa cukup dengan kekayaan tersebut ya. Artinya kalau seorang merasa cukup dengan kekayaan tersebut, ada timbul ya kehati-hatian, sehingga orang yang hati-hati itu bersedekah ya, sedekah, menunaikan kewajibannya juga ya, berzakat di antaranya juga ya, dan juga infak ya. Sehingga tentunya ia tidak rakus dengan terus menambah. Kalaupun menambah karena hartanya dikembangkan, ia pun merasa cukup dengan karunia Allah yang ada. Dan yang namanya bertakwa berarti selalu menunaikan kewajiban berkaitan dengan harta ya. Menempuh jalan yang benar dalam mencari harta ya. Tidak boleh dengan cara yang haram ya, zalim atau menipu ya. Zaman sekarang banyak sekali itu ya. Bahkan dari yang katanya halal itu ya, halal tetapi menipu ya. Dan pengalaman pribadi itu ya, pernah berkali-kali ya perniagaannya kalau dilihat sih kayak MLM kayak gitu ya, seolah-olah halal tapi nah itu halal ternyata menipu gitu ya itu. Dan kezalimi ya, kezalimi buat bahkan orang yang baru katakanlah bergabung ya, itu banyak sekali ya curhatan-curhatan ya bagi mereka yang gemar di MLM gitu ya, yang baru itu ada curhatan-curhatan ya merasa terzalimi karena merasa haknya diambil. Terus juga pernah ditawari dengan kayak Melia Propolis ya, contoh itu mas. Ini mah berbagi pengalaman aja. Seketika harus katanya mendapat 5 juta dalam 3 hari gitu ya. Gak apa-apa asal hutang, asal ini ya. Jadi memberikan prinsip gitu ya, boleh berhutang bahkan meminta gitu ya gitu. Padahal dalam Islam dimakruhkan meminta-minta itu ya. Ya. Dan juga berhutang itu boleh saja kalau keadaannya darurat ya. Darurat. Asal kita tahu nanti bisa bayar gitu ya. Ini mah berhutang ya. Siapa yang dihutangi juga. Ini kan orang yang nggak jelas misalnya yang dihutangi, yang nggak tahu bayar atau enggaknya, jangan sampai itu ya. Kita juga misalnya walaupun dia kelihatannya soleh murid kita misalnya ya, murid kita atau jemaah kita misalnya, walaupun dia ya kelihatannya soleh, tapi kita berikan pengertian dulu bahwa dalam Islam itu jangan langsung mau berhutang ya. Karena dalam Islam itu usaha terlebih dahulu ya. Kemudian dia dapat dari usaha itu dan merasa cukup atas nikmat Allah itu, atas karunia Allah itu, maka tentunya
disitulah akan muncul rasa qanaah gitu ya. Jangan apa-apa dikit-dikit hutang, apa-apa dikit hutang gitu ya. Makanya saya kadang gitu ya, ada, bukan saya nggak mau hutang itu gimana ya, nggak mau asal meminjamkan uang sebenarnya gitu ya. Lebih baik saya kasih pengertian kepada dia bahwa dalam Islam itu berhutang itu ketika darurat, terpaksa, ya, terdesak. Itu pun kalau kita tahu bahwa nantinya bisa bayar. Ya. Kalau nggak bisa bayar ya jangan berhutang. Ya. Bahkan Nabi saja itu berlindung daripada hutang. Gitu ya. Ada doa 8 perkara ya. Gitu. Di antaranya ya Fadlain dayani wa qahrir rijal ya. Berlindung dari hutang gitu ya. Nggak boleh berhutang ya. Dan juga berlindung dari kesewenang-wenangan orang ya, yang tentunya terkadang kalau seseorang berhutang itu ditagih oleh debt collector gimana itu ya, ditagihnya sampai diancam dan bagaimana, itu berlindung gitu ya. Makanya kalau ada yang berhutang kepada kita, nah kita lihat dulu ya, jangan asal walaupun dia orangnya baik gitu ya, tapi kalau sudah yang namanya masuk ke ranah hutang beda lagi gitu. Beda lagi. Ada orang yang kelihatannya baik ya, dan dia kelihatannya soleh, tapi masuk ke ranah hutang susah bayar gitu. Ada. Nah makanya pilih-pilih dulu kalau mau menghutang itu ya. Karena orang yang dihutangi belum tentu tuh ya bisa menunaikan kewajibannya juga. Dan bagi Islam itu yang terbaik itu bukan cara berhutang ya, bahkan sampai kepada yang haram ya, pada riba, meminjam uang dengan konsekuensi riba dan sebagainya, itu berbahaya tentunya ya. Kita upaya dulu ya, berusaha dulu. Dan yang seperti saya katakan ya, zaman sekarang itu ya, kalau kita mau buka lapangan usaha atau kita mau berusaha sendiri ya, itu mudah ya, dimudahkan. Bahkan orang itu ya mau tiduran bari YouTubean itu dapat uang. Tiduran bari YouTube itulah, itu bisa dapat uang. Atau orang cuman pasang ini di TikTok gitu ya, itu bisa dapat uang gitu ya. Jadi apalagi dengan kecanggihan teknologi itu sudah semuanya bisa sebenarnya gitu. Bahkan buka kursus aja itu, kalau kitanya lebih pinter ya, itu bisa ya dapat murid ya. Nah itu dengan ya tentunya ada cara tertentu ya, kriteria tertentu, itu mudah sebenarnya. Asal kita ada kemauan aja, pasti ada jalan. Karena kalau sudah berprinsip harus berhutang, ini tentunya menurunkan derajat kita sebagai mukmin. Karena telah dikatakan oleh Nabi itu bahwa semulia-mulianya mukmin itu ya, diantaranya itu derajatnya itu adalah tidak dia ya istilahnya itu meminta-minta pada manusia, baik meminta dengan hutang ya, atau meminta dengan dia meminta kepada orang lain ya. Tidak membutuhkan bantuan manusia ya. Artinya maksudnya di sini adalah berusaha sendiri ya. Bagaimana Nabi Daud, Nabi Musa itu berusaha sendiri ya. Dan kalau kita lihat, kita baca di surah Al-Qasas ya,
itu bagaimana kisah Nabi Musa ya, sebelum dinikahi itu. Beliau itu berusaha dengan tangannya sendiri. Panjang tuh ya kisahnya. Begitu juga Nabi Daud alaihi wassalam. Nah itu artinya bagaimana dengan usahanya itu dimuliakan oleh Allah ya. Dan tentunya ini yang perlu kita ingat ya. Dan menjauhi cara yang haram ya, dalam memperoleh harta. Artinya silakan saja kalau kita mau kaya ya, asal koridor-koridor tadi ya kita laksanakan ya, sehingga tidaklah angkuh, tidaklah sombong dengan kekayaan itu, tidaklah rakus ya, tidak tamak, tapi bagaimana tentu ada bagian-bagian ya dari harta kita untuk orang lain. Dan juga di hadis ini bahwa sehat itu ya itu lebih baik daripada kaya. Orang walaupun punya kekayaan yang berlimpah, kendaraan yang mewah ya, sampai telepon yang paling canggihnya ya, tapi kalau dia sakit-sakitan buat apa? Nggak bisa kita, atau nggak bisa digunakan ya si harta itu ya. Punya harta banyak tapi nggak bisa digunakan. Kenapa? Ya habis buat ke rumah sakit, ke dokter. Jadi buat apa ketika hal itu kemudian ada yang lebih baik pula, yakni kesehatan ya. Sehat itu lebih baik ya. Bahkan ya sehat itu mahal karena ditempuhnya ya orang mau olahraga yang sehat itu dengan pola minum, dengan makanan juga yang bergizi ya, gizi seimbang, kemudian juga berpola yang benar dalam makan makanan ya. Bahkan ada yang dia itu kan setiap harinya itu demi gizi yang seimbang itu ya, setiap harinya itu dia membeli ini, membeli itu sampai si budgetnya itu memang diadakan ya, diadakan untuk apa? Untuk sehat. Itu hanya untuk sehat ya. Ya kalau kita terkadang jangankan memilih makan makanan gitu ya, ya kita sulit ya. Ya kayak makanan berminyak itu kan kadang susah ya. Atau makanan yang kayak akan atau gula lah gitu, susah kadang gitu ya. Bahkan ya kalau kita mikir-mikir lagi itu ya, seperti makan setelah sholat isya katanya nggak boleh gitu ya gitu. Tapi ya sekarang buat kita juga itu susah itu juga ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Terkadang ya orang sudah dengan budgetnya itu ingin makanan ini, makanan itu untuk kesehatan ya, vitamin ini, vitamin itu, ternyata sakit juga gitu ya, sakit juga ya. Yang udah waspada sakit juga, terkena sakit. Maka sehat itu merupakan hal yang sangat mahal sebenarnya. Dan kadang perlu waktu untuk kita terus ya. Tapi kita saat ini bersyukur juga Allah memberikan kesehatan ya. Bahkan bisa menyempatkan diri kita di majelis,
Ini hal yang berharga, nikmat yang berharga. Kapan lagi kita bisa maksimalkan waktu kita? Karenanya bagaimana kekayaan itu kan, ya, kalau kita pula berintrospeksi pada sehat itu kita, ya, itu yang sering, ya, as-sihatu wal falaq, ya, itu sering kita lalaikan, kesehatan dan waktu luang, ya. Sehat kita digunakan buat apa? Jangan sampai menjadi rakus, ya, tamak, ingin menambah lagi, menambah dan menambah, bahkan sampai menzalimi orang, ya. Tentunya nikmat sehat itu nikmat yang tak bisa digantikan, ya, dengan apapun, ya. Kadang kita lihat orang yang punya kekayaan, ya, dia hebat, dia punya kekayaan ini, kekayaan itu, ya. Dia punya tempat tinggalnya, mobilnya, kendaraannya dan sebagainya, itu, ya. Tapi tidak sadar bahwa setiap orang itu ada roda yang berputar, ya. Saat ini mungkin dia kaya, tapi nanti Allah bisa jadi, nah, itu memberikan, ya, diantaranya sebuah takdir, dia jatuh, gitu, ya, jatuh jadi miskin kah, atau misalnya omsetnya rugi kah, atau asetnya itu dicuri lah, gitu kan, bisa macam-macam lah, gitu. Nah, itu kadang kita kagum, ya, dengan kehebatan seseorang, tapi suatu saat dia itu akan lemah juga. Nah, sehingga kita tidak memunculkan sifat qanaah itu, ya. Nah, inilah bagaimana ketika seseorang itu kaya, lihatlah koridor dirinya, ya. Dia sanggup nggak menampung kekayaan itu, ya. Amanah harta itu dia sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, ya, inilah yang kita saat ini harus disyukuri, yaitu keadaan kita saat ini, ya. Walaupun, ya, seadanya, ya, upaya kita susah payah, ya, tapi Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Orang harus sampai cuci darah, ya, sampai bahkan mencari organ buat, ya, buat sehat, ya, buat sembuh lagi, gitu, ya. Itu bisa puluhan juta sampai miliaran. Nah, kita tidak perlu sampai mengeluarkan sejumlah itu, ya, tapi Allah sudah berikan. Maka inilah nikmat mana lagi yang kita dustakan, gitu. Kemudian juga di hadis ini juga watibun nafsi, ya, minan na'am. Yang bahagia itu adalah bagian dari nikmat. Apa sih kebahagiaan itu? Yaitu bahagia atas apa yang telah Allah beri, ya. Diberikan harta yang Allah cukupi, atas harta itu kita bahagia, ya. Atas apa yang Allah beri. Kemudian juga diberi pasangan, walaupun terkadang nyebelin atau bagaimana lah, gitu, atau membuat kita kesal, gitu lah, gitu. Tapi udah kita syukuri aja, kita bahagia aja, gitu. Ya. Kita bahagia diberi pasangan, ya. Nantinya misalnya tentunya dapat keturunan juga, keturunan yang, ya, yang kita harapkan pula, ya. Maka kita juga bahagia, ya.
atas nikmat Allah itu. Kendaraan yang segitunya gitu ya. Walaupun terkadang rusak di tengah jalan gitu ya. Atau pula bahkan dengan berjalan kaki dia bahagia, ya itulah dia kebahagiaannya di situ. Ya. Letak kebahagiaannya di situ. Kalau kita terus merasa mengeluh, kemudian juga ingin ini, ingin itu, merasa kurang, merasa tidak bahagia, ini akan menjadikan kita terus merasa jadi kita itu ajilah ya, gitu, merasa terburu-buru ya. Ya. Bahkan bagaimana ingin cepat kaya ya, istifqa ya gitu, ingin cepat kaya lah, ingin cepat punya ini. Sehingga pada saatnya itu kaya, tapi saat itu pula Allah berikan musibah. Maka disinilah kita harus merasa bahagia ya. Walaupun cuman ya segininya gitu ya keadaan kita. Ketika kita merasa bahagia, Allah akan tambah kebahagiaan itu, dan pula Allah akan tambah dari sebagian karunia-Nya untuk kita. Maka disinilah merasa bahagia dan menjadi orang yang bahagia akan apa yang Allah beri. Maka ia pantas menyandang orang-orang ahli surga ya. Karenanya bagaimana sifat qanaah yang sudah kita terangkan itu adalah sifat ahli surga. Maka tentunya kapan lagi kalau tidak sekarang kita mewujudkan sifat-sifat yang mulia itu ya. Nah itu demikian untuk pelajaran hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam. Kita tutup saja dengan doa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ja'alna qulub sabit qabli ya sarif qulub sabit. Wa inna sudawat qa afa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits ya sa'nika wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.